Selamat berjumpa kembali pada pelajaran tentang bagaimana kita mengkonekkan ESP8266 kita ke koneksi WiFi dan ke MQTT server. Pertama, sebelum kita membuka Arduino IDE, pastikan alatnya sudah ditancapkan terlebih dahulu. Ya, ini saya ulang ya. Saya tutup dulu. Saya akan menyalakan cam ya. Ya, seperti ini ya. Ini sudah kita sambungkan ya, menuju ke COM serial kita, maksudnya ke USB kita ya. Karena saya menggunakan USB hub, port USB saya kurang, maka saya paralel ya. Ini seperti ini. Setelah ini kita sambungkan. Baru kemudian kita bisa membuka aplikasi dari Arduino IDE-nya. Kita buka ya. Ini tandanya nanti di bagian ini ya. Ini akan ada TTY USB 0. Kita bisa mencoba terlebih dahulu ya. Kita kompilasi. Kita bisa melakukan upload kosong ya. Ini proses uploadnya ya. Ini berhasil ya, berhasil diupload. Pada langkah yang pertama, pastikan kita menginstal library yang kita butuhkan untuk WiFi dan MQTT. Karena pada saat ini topik kita adalah mencoba untuk menyambungkan Arduino kita ke MQTT server melalui WiFi. Yaitu kita cek di bagian library. Di bagian library ini saya memasang beberapa lib ya yang akan digunakan untuk mengkonekkan ke WiFi dan MQTT. Namun tidak ada salahnya yang ada di sini bisa dicoba dipasang semua ya. Walaupun yang kita butuhkan sebetulnya hanya WiFi 101 untuk mengkonekkan WiFi, lalu PubSub client ya, terus ESP MQTT client. Ya. Anda juga bisa menambahkan library Blink ya apabila nanti ingin mencoba menggunakan Blink ya. Ini saya juga memasang ada Free MQTT lib ya. Ini ada beberapa ya, mungkin bisa coba diinstal juga di Arduino IDE rekan sekalian ya. Oke. Saya tutup. Langkah yang pertama ya dalam mengkonekkan ke dalam WiFi ya, tentunya kita akan menginclude beberapa file header yang kita butuhkan ya. EEPROM.h ya. Lalu kita juga menginclude, jangan lupa ESP8266 ya. Ya, perhatikan karena di sini nama filenya adalah case sensitif ya, jadi besar dan kecilnya harus sama persis. Lalu yang ketiga kita akan menginclude PubSub client ya.
header, lalu kita akan menginclude wire juga ya. Ada beberapa yang kita include di awal. Lalu kita boleh mendeklarasikan ya sebuah string ya. Misalnya karakter ya. SSID-nya kita tentukan, misalnya kita menggunakan namanya hotspot. Hotspot. Lalu kita tentukan passwordnya ya. Ini supaya rapi bisa di SSID begini ya. Passwordnya kita isi rahasia. Lalu kemudian saya akan mencoba mengkonekkannya ke MQTT server yang kebetulan saya sediakan ya. Itu ada di sini. Rekan sekalian, nanti kalau misalnya membuat sendiri, kita bisa mengganti ini dengan alamat MQTT kita ya. Kemudian tentunya kita juga satu lagi topik ya. Kita tentukan topik yang akan kita gunakan ya. Misalnya topiknya adalah praktek node MCU. Nah, jadi topiknya praktek, subtopiknya node MCU ya. Kemudian kita membuat sebuah variabel objek ya, bertipenya WiFi client ya. Itu kelas yang kita ada di dalam kelas yang kita include ya. Kita kasih nama misalnya ESP client gini ya. Lalu kita juga membuat dari library kita ya, kita kasih nama tadi ya, client dengan masukannya ya, namanya client dengan masukannya tadi ya, ESP client. Nah, ini ya, maksudnya setelah kita buat WiFi client, kemudian kita membuat subscriber itu kan, publication dan subscriber client, tipe datanya itu dengan masukannya tadi WiFi client ya. Lalu kita menentukan misalnya pesannya ya, kita menentukan variabel pesan. Nah, ini kita buat dulu semua variabel yang sifatnya global ya, yang ada di dalam seluruh metode yang ada di dalam coding yang kita buat ya. Kita pastikan dulu ya, ini ada semua. Ini expected WiFi client ya. WiFi clientnya ini topik tentunya gini ya. Ya betul ya. Oke. Jangan lupa diberi semicolon ya, titik koma. Ini tadi ketambahan S ya. Saya kecilkan ya. Oke, berarti sudah tidak ada kesalahan di header. Lalu kita akan membuat function namanya callback ya.
callback ini yang nanti akan dipakai untuk melakukan callback ya, maksudnya callback dari pesan MQTT-nya, dia akan terkoneksi terus-menerus ya. Yaitu tentunya masukannya kita beri tadi ya, topik ya, lalu pilotnya, lalu kita unsend integral ya. Ini adalah panjangnya ya, jadi panjang dari pesan ya. Ini setelah ini kita akan membuat, kita print di dalam konsol ya, serial. Nah, seperti ini. Ini kita misalnya gini ya, ini kita kurung buka ya. Ini jadi kita akan memprint topiknya juga ya, topiknya apa begitu. Lalu di bawah kita akan, ini salah ya, kita kurung tutup ya, topiknya kita cetak ya. Seperti ini ya. Lalu kita membuat tadi variabelnya ya, message kita kosongkan dulu. Lalu kita, karena ini harus kita loop ya, kita buat perulangan kurang lebih gini ya. Tadi ini kita deklarasikan dulu ya, sebuah integral ya. Misalnya gini ya, integral i for i sama dengan 0 misalnya gitu ya, terus i kurang dari panjang ya, panjang tadi ya yang di callback itu, yang di ini, yang di integral ini ya, unset integral itu. Lalu kemudian kita membuat itu di sini tentunya kan gini ya, i sama dengan i plus 1. Ini kita looping ya, kita looping. Kita akan membuat variabel ya, sama dengan ini ya, pilot i, seperti ini ya. Kita siapkan, lalu message-nya kita susun ya, message-nya kita susun plus tadi ya bertipe karakter dari pilot index yang ke i. Jadi dia nanti akan membentuk sebuah message ya. Nah, setelah ini disusun semua, kemudian langkah berikutnya kita melakukan print ya, serial print line message ya, seperti ini ya, seperti ini. Ini ada error, ini dikasih semikolon ya, titik koma. Kita compile kembali ya. Ada error lagi ya di sini. Coba compile.
oke ya, kodenya seperti ini. Lalu kemudian kita akan membuat fungsi yang bertujuan untuk mengkonekkan ke WiFi ya. Fungsinya kita namakan reconnect. Fungsi reconnect ini isinya seperti ini ya. Jadi ketika klien tidak terkoneksi, maka dia akan menampilkan ini ya, menampilkan tulisan terkoneksi ke, menghubungkan ke MQTT server ya. Jadi reconnect ini akan mencoba connect ke MQTT ya, maaf bukan ke WiFi. Ini jadi kita akan mengkonekkan ke MQTT. Di sini kita memberi nama kita ESP client ini ya, ESP client 8266 ini, ESP 8266 client. Kemudian ketika ini sudah berhasil connect, maka akan dicetak tulisan connected ya. Lalu setelah connected, si klien ini subscribe ke dalam topik ya, topik, yaitu topiknya adalah praktek Node MCU ya, di sini ya, praktek Node MCU. Apabila tidak connect, dia akan menampilkan gagal ya, gagal, lalu dia akan delay selama 5 detik dan dia akan mencoba reconnect atau terkoneksi lagi. Oke, kita coba, kita compile. Ini ada yang salah lagi. Rupanya kurang satu nih ya. Satu lagi ya, kita seperti ini, kita oke ya, ini berarti sudah ya. Oke, fungsi reconnect adalah bertujuan tadi ya, sudah dijelaskan, dia akan mencoba connect ke dalam MQTT server. Kemudian kita akan mencoba membuat fungsi connect ke WiFi ya. Ya. Isinya adalah seperti ini ya, WiFi begin. Ini kita akan memulai sebuah koneksi WiFi dengan SSID dan password ya, yang sudah kita tentukan di atas. Kemudian ketika status dari WiFi ini dia ini ya tidak terkoneksi ya, tidak terkoneksi, maka dia akan mencetak titik gitu ya. Itu sambil dicoba terus ya. Jadi ini kan dia koneksi WiFi-nya kan bikin ya, dimulai, terus dia akan mencoba terus sampai terkoneksi. Ketika sudah terkoneksi, maka akan dicetak WiFi connected. Kita compile dulu. Oke, kemudian kita akan masuk di dalam setup ya. Setup ini yang akan dijalankan oleh oleh si ESP ya pada saat awal pertama ya. Tentunya kita mencoba untuk serial bikin dulu ya, serial bikin. Misalnya speednya 9600 standar ya. Lalu kita client set server. Ini ya, set server. Tentunya tadi sudah ditentukan ya, MQTT servernya tadi ada di resetrevolusiit.com, portnya 1883 ya. Lalu kemudian kita client set callback ya. Jadi objek client tadi, lalu kita set callback, parameternya adalah callback ya. Nah, ini untuk melakukan setup pertama kali.
setelah kita lakukan setup ini ya, tadi kan kita sudah menyiapkan semuanya ya, kita di dalam loopnya tinggal kita panggil di sini ya, kita panggil apabila jadi WiFi status ya, WiFi statusnya itu tidak terkoneksi ya, tidak terkoneksi, maka dia akan melakukan atau menjalankan function connect WiFi ya, seperti ini. Tanpa parameter ya. Lalu apabila kliennya nggak connect ya, nggak connect ke MQTT ya, client connected, maka dia akan melakukan reconnect ya, seperti ini. Lalu kita looping ya, kita jalankan secara terus menerus, kita compile ya. Kodenya seperti ini ya. Nanti rekan sekalian bisa download kodenya melalui e-learning, silakan di download ya. Cuman bagi yang mau mengetik, ini akan saya tampilkan secara pelan-pelan ya, seperti ini ya. Ya, seperti ini. Lalu akan kita coba kita flash ya. Akan kita coba kita flash. Proses flashing selesai ya. Karena kita ini menggunakan SSID-nya bernama ini ya, bernama hotspot dengan password rahasia, maka kita siapkan koneksi tethering dengan menggunakan HP kita ya. Ya, untuk password nggak bisa rahasia ya, kita ganti aja menjadi rahasia 123 karena karakternya kurang ya. Kita bisa menyiapkan dengan menggunakan menggunakan WPA2 PSK ya. Ini akan saya share untuk melakukan setting di handphone. Tentunya rekan sekalian sudah pada tahu ya, cuman nggak ada salahnya saya ulang sedikit ya. Jadi ada di sini ya, di Other Wireless Setting Connection ya. Lalu kemudian kita masuk ke dalam personal hotspot ya. Lalu kita ini diaktifkan ya, kita aktifkan. Jangan lupa untuk ini ya, di settingan ini kita kasih namanya hotspot, passwordnya adalah rahasia 123 sesuai dengan yang ada di sini ya. Setelah itu kita aktifkan ini ya, personal hotspotnya kita aktifkan, kita on kan. Nanti oh ya, jangan lupa karena tadi saya mengubah SSID ya, password ya, mengubah password maka ini harus di flash ulang. Kita klik ini ya, seperti ini.
flash ulang ya. Ya, udah komplit. Lalu kita akan coba memonitor ya dengan menggunakan serial monitor ya. Ini reconnect karena wifi-nya belum saya on kan tadi. Akan coba saya on kan, setting other wireless connection, personal hotspot, saya on kan ya. Saya on kan, dia akan reconnect. Ya, ini statusnya connect ya, mendapat IP 43101, netmask 255.255.255.0, gateway-nya ini ya 43.1 atau lengkapnya ini ya IP private class C ya 192.168.43.1. Nah, ini menghubungkan diri ke MQTT server. Nah, ini di sini tandanya kita sudah terkoneksi ya. Lalu kita coba, kita akan mengirimkan message ya ke dalam MQTT server. Kita send ya dengan menggunakan Mosquitto pub ya, mente. Topiknya tadi adalah itu ya, praktek node MCU, praktek node MCU. Lalu hostnya tadi itu ya, reset revolusi mainit.com ini ya, hostnya ini. Lalu kita mempublikasikan sebuah message yang namanya adalah tes publikasi. Enter. Nah, maka di dalam alat ini akan menerima message ini ya, tes publikasi. Kita kalau ini kita 2 gitu ya, ini dia akan menerima message seperti ini. Message ini nanti akan kita kembangkan ya menjadi sebuah pesan yang digunakan untuk melakukan interaksi ya dengan interface yang nantinya akan kita buat. Ya. Baik, demikian sudah saya sampaikan bagaimana caranya mengkonekkan WiFi dan MQTT server ya, dan bagaimana kita menerima atau membaca pesan MQTT. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mencoba.